Saat ini saya nggak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik praktis karena saya merasa bahwa bakat yang saya punya, minat yang saya punya sudah bisa saya salurkan lewat wadah yang saya lakukan sekarang. Excited sebetulnya ketemu dengan Mbak Mary hari ini, dan aku ada pertanyaan yang intriguing gitu ya, jadi agak menggelitik. Beberapa kali aku lihat dan cukup banyak belakangan Mbak Mary itu wawancaranya politisi. Apakah Mbak Mary mau jadi politisi atau mau masuk ke politik gitu? Ini pertanyaan sekaligus tugas, karena saya sebagai perempuan saya ngerasa bahwa saya harus memperbanyak politisi perempuan. Meskipun nanti jawabannya enggak, tapi I have to ask. Terus terang sebenarnya politik itu dari dulu sesuatu hal yang dunia yang saya hindari. Dalam arti karena saya nggak mengerti dunianya dan saya pikir ya udah setiap orang ada dunia masing-masing gitu kan. Tapi saya seiring dengan berjalan waktu saya mulai punya banyak sahabat-sahabat yang memang di dunia politik. Ya, contohnya beberapa yang memang diundang ke sini itu bukan karena saya lagi ingin ke dunia politik, tapi karena kebetulan mereka juga adalah sahabat-sahabat yang di dunia politik yang memang bisa bertukar pikiran gitu. Dan bukan hanya yang hadir di sini aja ya, banyak juga sahabat-sahabat lainnya pun juga yang mereka di dunia politik gitu. Dan saya melihat bahwa bagaimanapun juga kalau kita bisa ingin berdampak di Indonesia, ada banyak cara. Satu secara profesional, tapi juga salah satunya sebagai dunia politik. Saat ini saya nggak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik praktis karena saya merasa bahwa bakat yang saya punya, minat yang saya punya sudah bisa saya salurkan lewat wadah yang saya lakukan sekarang gitu, secara profesional gitu. Tapi saya selalu percaya di hidup ini never say no. Karena kadang-kadang ketika saya bilang saya nggak suka sashimi itu makanan yang paling saya nggak suka zaman dulu, tapi sekarang saya jadi suka sashimi gitu kan. Jadi dan kita tadi sepakat harus ada ruang untuk kekuatan di luar kita yang bekerja. Buat saya simple, yang penting saya bisa berguna dan berdampak. Dan kalaupun memang ada tempat contohnya di mana saya merasa bahwa saya bisa berkontribusi di situ dan memang expertise saya bisa berguna, apapun bentuknya, apapun wadahnya, why not gitu. Jadi orang tuh kadang dilihat dari interestnya. Aku bukan bilang bahwa Mbak ngundang-ngundang karena ada intensi gitu ya, mau ya gitu ya. Jadi maksudnya udah direncanain dulu baru ngundang-ngundang politisi. Enggak, tapi aku ngelihatnya bahwa ini boleh ya, kan penilaian. Oh iya, boleh. Jadi bahwa our interest sometimes show atau nunjukin arahnya. Bahwa tiba-tiba tertarik ngundang politisi, mungkin paling lebih dekat lah ya dengan dunia itu, dari yang tadi Mbak katakan jauh sekali. Jadi mulai tertarik, banyak yang gak tertarik soalnya ya, tapi Mbak Mary juga tertarik mengulik politisi-politisi itu, mungkin sudah mulai ada sedikit ketertarikan. Enggak hanya langsung masuk dunia politik praktis, tapi terhadap dunia politik itself. Ketertarikan gitu, terhadap Indonesia dan apa yang akan terjadi di Indonesia. Karena kalau seperti kayak Mbak Mutia bilang kan 2024 menjadi tahun yang sangat penting untuk Indonesia. Betul. Jadi jangankan saya ya sebagai public figure, pembicaraan di keluarga pun, pembicaraan di teman-teman pun juga kan pasti selalu sekarang mereka concernnya tentang pemilu gitu kan. Seperti apa nih, gimana. Bahkan kalau misalnya saya ngeliat di podcast atau di survei-survei kan, wah siapa di sini, siapa nanti dicalon, siapa partner dengan siapa, nanti gimana kebijakannya apa yang akan terjadi gitu. Jadi menurut saya itu akan menjadi interest semua orang untuk bisa memilih pemimpin yang tepat dan perwakilan rakyat yang tepat juga. Karena 2024 itu menurut saya menjadi tahun yang sangat penting sih untuk Indonesia bertumbuh dan berkembang gitu. Betul banget. Dan karena since memang saya udah kenal dengan beberapa sosok-sosok ini sebelumnya, kenapa nggak saya pengen tahu lebih banyak dan menggali pemikirannya gitu. Termasuk juga hari ini sebenarnya ketemu. Tapi kan nggak menutup ruang dari jawaban saya ya, nggak menutup bahwa mungkin aja bisa, siapa tahu. Come on, biar saya ada hopeful sedikit loh dari sini.
Tapi it's okay, you don't have to answer. Tapi harapan kita tentu lebih banyak perempuan. Saya nggak maksa, tapi it's part of my job juga untuk ngajak perempuan mudah-mudahan mau. At least mengamati dari dekat, which you already did ya. Jadi udah mulai mengamati sangat dengan sangat cermat menurut saya dan baik. Thank you. Emang menurut Mbak Mutia saya cocok di dunia politik. Kayak saya kurang belum punya ketangguhan. Jadi gini ya, politik tuh ini boleh ya Pak, agak panjang, bukan nggak panjang sih, tapi maksudnya di luar konteks tadi. Politik tuh kenapa aku masuk politik? Juga diantaranya tuh karena ya pertama kan perempuan masih kurang dan lain-lain. Tapi karena profesi ini, politisi itu terbuka buat semua sih. Dan kita justru kayak di DPR tuh representasi, saya percaya banget representasi tuh harus dari beragam macam manusia. Misalnya jurnalis harus ada perwakilannya, dokter ada gitu ya. Terus kemudian jadi nggak semua orang yang memang dari dulu di politik, saya kan nggak. Terus udah gitu nggak semua pengusaha, kan banyak nih pengusaha-pengusaha atau kepala daerah. Jadi harus lebih beragam sehingga saya ngelihat bahwa setiap orang punya bakat itu gitu. Dan nggak harus ngambil politik. Saya sendiri waktu S2 baru ambil ilmu politik ketika saya udah di politik gitu. Jadi kita gitu deh. Iya. Semua cocok karena itu basically merepresentasikan manusia-manusia Indonesia. Jadi kalau kita merasa sudah menjadi manusia Indonesia yang nggak harus yang baik banget, karena perwakilan yang nggak baiknya juga banyak ya. Tapi maksudnya kita udah menjadi manusia Indonesia yang sadar tentang kewarganegaraan dan lain-lain. Di situ sudah punya potensi dan juga bakat untuk menjadi politisi. Oke. Harus banyak belajar. Tak kenal maka tak sayang, makanya lebih banyak kenalan untuk bisa lebih mengerti dan mengetahui dunianya. Tapi again, apapun itu, dimanapun tempatnya, kalau memang ada ruang di mana saya bisa berkontribusi, menggunakan benar-benar bakat dan talenta saya, dan itu sesuatu yang berguna dan berdampak, why not? Apapun itu profesinya ya. Karena sometimes kadang-kadang ketika saya melihat hidup berubah sih. Saya nggak pernah tahu bahwa saya akan ke Singapura gara-gara tahun 98. Ternyata bahkan kita 98 aja nggak kebayang ketika itu gitu. Terus ketika udah nyaman di Singapura, punya 2 anak di sana, saya juga nggak pernah kebayang bahwa balik hidup lagi. Dan Tuhan menempatkan saya kembali ke Indonesia gitu, dan memulai sesuatu yang sangat berbeda. Padahal di sana udah nyaman banget. Di sana udah nyaman, di sana bisnis keuangan. Sekarang di sini mulai bisnisnya di bidang pendidikan, kan jauh sekali berbeda gitu. Di negara yang berbeda juga gitu. Dan sekarang di usia 40 juga memulai sesuatu yang baru kan, sebagai investor, venture capital gitu. Jadi ya at the end of the day tergantung pemiliknya memberikan amanah apa kepada saya. I'm just open. Gitu. Good luck kita. Thank you. Thank you. Semoga menjawab pertanyaan ya. Menjawab. Karena nggak mungkin saya nanya on the spot, saya juga nggak expect langsung jawaban. Tapi at least ada harapan. So it's good enough for me. Thank you Mbak. Thank you. Sukses terus sekali lagi buat Mbak Mutia. Salam buat suami. Salam buat Liora. Buat keluarga. Tadinya mau ikut nih tapi next time. Thank you so much. Thank you. Berkati.